Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih dalam pelajaran atau kajian ngaji kita Tamhidil Falsafah karya Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk, salah seorang filosof modern abad ini, yang pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan tentang filsafat itu sendiri itu berdasarkan apa, yakumu alal apa, asasnya itu apa, orientasinya apa, kemarin sudah dijelaskan. Silakan disimak di video sebelumnya. Dan kemudian juga dijelaskan bagaimana ketika seorang filosof itu harus kritis ketika membaca semua pemikiran falsafah. Akan tetapi nanti di sini apakah berarti itu menunjukkan arti bahwa ketika kritis terhadap sebuah pemikiran itu berarti kita katakanlah melecehkan kepada yang sudah ahli. Katakanlah kita kritis terhadap Ibnu Arabi, kritis terhadap Al-Ghazali. Ketika kritis terhadap para filosof, para ulama-ulama pendahulu kita, apakah itu dikatakan sebagai sebuah sesuatu yang tabu atau bagaimana? Kita lihat uraiannya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terusannya. Wa hadza la ya'ni tajahul aw ghamti qimatin nata'ij al-falsafiyah allati tawassalat ilaiha uqulul falasifa al-'izam ala madat tarikh. Nah, ini hal seperti ini, aktivitas kritis terhadap sebuah pemikiran itu tidak berarti bahwa kita itu melupakan atau menutup mata akan sebuah qimah daripada hasil-hasil pemikiran yang terdahulu. Dalam arti kita tidak ada unsur melecehkan di sini, itu tidak ada. Kita tetap mengagungkan pemikiran ulama terdahulu atau para pemikir-pemikir terdahulu. Nah, kita tetap mengkajinya, kita tidak melecehkan mereka, pemikiran mereka itu tidak. Justru malah sifat atau nalar kritis kita itu adalah bukti apresiasi kita terhadap pemikiran mereka untuk kemudian diaplikasikan ke dunia yang lebih real untuk menanggapi masalah sosial yang ada gitu. Nah, terus wa innama yakni anal falsafah li anha fikrun hurrun, ya. Falsafah itu adalah sebuah pemikiran yang bebas, pemikiran yang liberal. Jangan artikan liberal itu wah ini orang kadang terjebak dalam permasalahan istilah liberal. Liberal di sini saya artikan adalah sebagai arti harfiah saja, pemikiran yang bebas, ya. Pemikiran yang bebas di sini bukan berarti bebas yang tanpa ada sebuah qayd, sesuatu yang mengikat atau doabit yang ada, bukan. Akan tapi hurun di sini tetap ada sebuah norma-norma yang mengikatnya, karena tiada kebebasan yang tanpa norma. Percaya saya itu, nggak ada kebebasan yang tak ada norma. Semua kebebasan itu pasti ada normanya. Seperti berpikir pun itu ada normanya. Kalau berpikir sampai tidak menggunakan norma, ini yang salah. Semuanya ada normanya, ada dawabitnya, ada qawaidnya gitu. Akan tetapi ini tetap dikatakan sebagai hurun karena bebas menurut versi daripada masing-masing pemikir. Kalau pemikir Islam, nah, hurunnya pemikir Islam itu bagaimana? Tetap nanti berasaskan kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada turos-turos kote, masih berasaskan seperti itu. Akan tapi di sini adalah hurun, fikrun yang hurun. Wa innama yakni anal falsafah li anha fikrun hurun tunaffiru minat taklid fi kulli ashkalihi wa suwarihi. Kalau Anda mengatakan atau mengkaji sebuah falsafah itu, karena falsafah itu ruhnya, yang pertama adalah tafalsuf, yang kedua adalah fikrun yang hurun. Ketika fikrun yang hurun atau pemikiran yang bebas, pemikiran yang liberal dalam bahasa modernnya, itu nanti akan jauh daripada unsur-unsur taklid atau unsur-unsur yang dogmatis. Tidak ada dalam ceritanya pelajaran falsafah sesuatu yang dogmatis, itu tidak ada. Pemikiran Al-Ghazali katakanlah, dalam kitab Tahafutul Falasifah, tidak harus Anda terima dengan mentah-mentah, itu tidak. Bahkan beliau katakanlah tidak menginginkan Anda untuk menerima pemikiran beliau secara mentah-mentah, itu tidak. Akan tetapi beliau ingin Anda mengkajinya.
ini kajian saya terhadap Ibnu Sina. Menurut Ghazali, ini kajian saya terhadap Ibnu Sina dan Al-Farabi. Silakan menurut pembaca-pembaca sekalian itu bagaimana? Katakanlah seperti itu. Jadi pemikiran para filosof itu seperti itu. Karena pada dasarnya pemikirannya adalah fikrun yang hurun. Makanya gini, terusannya walaisa hunaka filosof yahtarimu nafsahu wa fikrahu. Enggak ada seorang filosof yang di situ mengagungkan dirinya, mengagungkan pemikirannya, yawaddu ayyuqallida al-akharun ara'ahu taqlidan a'ma. Nah, seperti itu. Jadi enggak ada filosof yang ingin untuk diikuti pemikirannya secara taklid yang buta, secara dogmatis. Tidak ada yang seperti itu. Wa innamal filosof al-haq yawaddu ayyaqra'ahun nas bi'aqlin wa'in wa dhihnin mutafattih. Akan tetapi Pak filosof yang hak ya. Yang hak ini yang benar ya, maksudnya ini yang hak yang benar. Kalau belum siap kritik berarti belum siap untuk menjadi filosof. Ini filosof yang hak itu adalah yang ingin dibaca pemikirannya dengan akal yang sadar, artinya dengan nalar kritis. Tidak hanya menerima pemikirannya secara bulat-bulat. Semua kita filosof. Semua filosof yang hak seperti itu. Kalau masih emosian, nah itu perlu dipertanyakan. Pemikirannya tulisannya dikritisi. Emosi. Nah, itu perlu dipertanyakan, belum hak seperti itu. Walaupun mungkin saya sendiri belum bisa untuk melakukannya, akan tetapi ya memang kaidahnya itu ya seperti ini. Wa hadza yakni anal qori la budda lahu min ayata falsaf. Nah, ini artinya apa? Seorang pembaca pun itu diharapkan untuk mampu mengolah pikirannya ketika membaca pemikiran daripada para filosof itu. Jadi memang karya daripada filosof-filosof sendiri itu adalah karya-karya yang mencerdaskan. Karya-karya yang mampu untuk menggugah para pemikiran-pemikiran yang jumud untuk bisa menjadi otak-otak yang encer, katakan seperti itu. Katakanlah sekarang saya contohkan dalam kitab Hai bin Yaqzan, karya daripada Ibnu Sina, di situ seringkali digunakan bahasa-bahasa majas, kiasan, bahasa-bahasa majas kiasan untuk mewakili daripada pemikiran beliau. Jadi kalau pemikiran beliau dalam kitab Hai bin Yaqzan itu memang ceritanya itu rumit ya. Katakanlah kalau dibaca tanpa kita untuk mengaktifkan sel-sel nalar otak kita untuk berpikir terhadap tulisan beliau itu, nanti kita nggak akan pernah paham akan tulisan beliau. Begitupun karya-karya daripada filosof-filosof lain. Ini kitab Hai bin Yaqzan itu banyak ya. Nanti ada karyanya Ibnu Sina, ada karyanya ulama-ulama yang lain itu pun itu banyak. Itu Ibnu Tufail ya juga ada ya. Ibnu Tufail itu juga mempunyai karangan kitab Hai bin Yaqzan. Hai itu artinya hidup, Yaqzan itu artinya apa ya? Sadar gitu ya. Mungkin maksudnya gini. Kita itu hidup tapi kita juga sadar, jangan cuma hidup-hidup doang gitu. Nah, ini kan dari bahasanya saja itu sudah memberikan kita itu isyarat untuk lebih memahami filsafat atau untuk lebih memahami tidak hanya kita itu memahami sebatas simbolnya saja. Hai bin Yaqzan itu misalkan katakanlah lafadz Hai bin Yaqzan itu kan cuma simbol saja. Akan tapi kita harus bisa memahami apa di balik simbol itu, ya kan? Hai bin Yaqzan berarti ini hidup dan juga tersadar. Jadi karena kebanyakan dari kita itu hidup tapi kita itu nggak sadar. Dalam arti sadar akan apa? Sadar akan tanggung jawab kita, sadar akan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kita terkadang tidak menyadari akan hal itu. Nah itulah. Jadi nanti baca mungkin insya Allah pada suatu kesempatan yang lain lah kita nanti akan membahas kitab Hai bin Yaqzan. Oke, mungkin kalau ada kesempatan, karena memang kitab itu adalah kitab yang dalam ya, harus dipelajari secara jelas. Tidak hanya bisa dibaca secara cepat seperti mungkin Anda membaca novel, itu tidak bisa kan, tapi harus dibaca dengan teliti satu persatu per kalimat. Tidak boleh langsung dibaca dihabiskan satu malam mungkin langsung paham, itu mungkin sulit ya.
Wala yakuna mauqifuhu mauqifal mutafarrij au ayyaqna'a bimantiqit tabaiyah al-fikriyah. Tidak boleh seorang pembaca, seorang pengkaji falsafat itu hanya logikanya logika mengikuti, logika tabik tuan, artinya logika mengikuti udah ikut aja gitu, taklid buta, dogmatis, logika dogmatis itu tinggalkan. Ketika membaca falsafah, saya ulangi, itu adalah asasnya itu adalah at-tafalsuf. Tafalsuf itu adalah al-fikru al-hur, berpikir secara bebas. Jangan jadikan pemikiran warisan-warisan yang Anda dapatkan dahulu itu sebagai sebagai sesuatu yang Anda ikuti secara taklid buta untuk kemudian menghakimi satu pemikiran tertentu. Anda harus mempunyai sebuah keadilan dalam sebuah pemikiran. Jadi adil sejak berpikir, katakanlah seperti itu. Kita harus dituntut adil sejak berpikir. Ini kita berikan keadilan, kita kasih ini kritis, kita juga kasih ini sesuatu yang kritis. Jadi pemikiran A dan pemikiran B kita kasih nalar kritis. Jangan pemikiran A untuk menghakimi pemikiran B. Ini akan menjadi sulit. Yang jadi pisau bedahnya itu bukan sebuah pemikiran. Akan tetapi apa yang jadi pisau bedahnya? Pisau bedahnya itu adalah ilmu mantik atau ilmu logika. Itu adalah pisau bedah pemikiran untuk semua semua pemikiran. Jadi misalkan Anda mengkaji pemikiran, ini yang mudah saja contoh. Mengkaji pemikiran Abu Hanifah. Anda menghakimi menggunakan pemikiran Imam Syafi'i, itu nggak akan pernah ketemu. Seperti itu. Jadi jangan Anda gunakan pemikiran Imam Syafi'i untuk menghakimi pemikiran Abu Hanifah. Loh, ini Imam Abu Hanifah kenapa nggak pakai dalil ini nih? Imam Syafi'i tahu dalilnya kok, Imam Abu Hanifah kok enggak? Nah ini menjadi problematika. Ini kebanyakan dari kita itu seperti itu. Jadi jangan pakai itu. Kalau fikih kita larinya ini pakainya usul fikih gimana? Nanti ilmu hadisnya itu bagaimana? Jadi di situ. Itu jadi ada masing-masing itu mempunyai pisaunya sendiri, pisau bedahnya, pisau analisanya itu sendiri, metodologinya itu sendiri. Seperti jadi ketika kita membaca pemikirannya Nietzsche, katakanlah, mungkin Anda jangan keburu menyesatkan Nietzsche dulu. Anda baca dulu, gunakan logika Anda. Jangan Anda gunakan pemikiran ulama lain, katakanlah. Siapa? Descartes untuk menghakimi Nietzsche. Jangan. Itu salah. Anda gunakan mantik, Anda gunakan data yang jelas, Anda gunakan istiqra' penelitian, bagaimana hasilnya, bagaimana kenyataannya, itu baru yang namanya adil, seperti itu. Walil afkar wal madhahib bila fa'iliyah au bila mubalah. Fal falsafah idza kanat fi jauhariha tu'addu bahsan anil haqiqah au sa'yan wara'a ma'rifatiha fa inna hadza amrun yahumu kullu insan bima huwa insan. Ketika falsafah itu adalah membahas sebuah hakikoh, ini berarti adalah sesuatu yang penting untuk berpikir bebas. Karena apa? Kita berpikir bebas karena untuk mencari sebuah hakikoh. Ya. Ini adalah pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan sekian saja. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.